Ini hotel Indonesia ya. Nah, sudah ada panggung teman-teman, disiapkan untuk acara apa Nataru lah ya, akhir tahun, pergantian tahun. Ada banyak perangkat itu ya pendukung acara nanti di akhir tahun. Wah, sudah mulai ada nih bangunan entrance dan exitnya MRT ya. Sini akan ada stasiun Tamrin. Oke teman, kali ini sekarang sedang berada di Jalan TB Simatupang, tepatnya ini di Kecamatan Pasar Minggu ya teman-temannya, dan di Kelurahan Ragunan, Jakarta Selatan. Oke, jadi kenapa saya di dalam bus ini? Karena sebenarnya saya pengen kerja kelompok, tapi teman saya tidak datang ya temannya, pada nggak jelas. Jadi kita jalan-jalan aja temannya untuk mengisi waktu kosong kita, daripada kita langsung balik ke rumah ya. Simpang Ragunan. Nah, ini saya akan turun di Simpang Ragunan. Ini halte ya nanti ya. Bukan sini namanya. Ini ada bus stop, nanti sana ada halte. Jadi bagi kalian yang mau turun di bus stop bisa, di halte bisa ya. Oke. Jadi jalan TB Simatupang ini teman biasanya macet di hari-hari kerja ya. Ini kita rekamnya di hari Sabtu teman. Jam sekarang padatnya hanya di traffic light aja ya. Nah ini di traffic light. Ya di sebelah sini ada kantor Departemen Pertanian ya. Tadi saya pengen ngerekam apa teman-teman, grupnya Vespa ya, Vespa Gembel ya. Tapi ternyata kelewat ya karena kita salah ngomong teman. Oke. Jadi inilah ya kendala kita di waktu di lokasi ya namanya. Nggak gampang untuk mengeluarkan kata-kata ya. Nah, itu ada ojol atau mungkin pasangan namanya, dia ngomongin saya namanya. Tadi saya lihat ya, saya dilihatin teman, nggak tahu ya namanya maksudnya apa ya. Tapi ya masa bodoh aja lah ya. Hidup ini jalan aja lurus aja ya. Kita nggak usah perhatikan orang-orang sekitar ya. Tapi kalau ada yang minta bantu, kita bantu teman. Tapi kalau misalnya orang minta uang, kita jangan langsung kasih ya, kita jangan terlalu polos teman. Di Jakarta itu banyak sekali modus-modus kayak gitu namanya. Jadi kita bikin video ini, kita nggak bikin materi ya, jadi ngasal aja namanya, langsung spontanitas gitu ya maksud saya. Sebelah ini ada jalan tol di bawah ya. Saya akan mencoba untuk bus listrik teman. Karena sekarang sudah ada ya, saya lihat ya bus listrik di koridor 6B ataupun 6A. Simpang Ragunan. Saya akan naik ini. Kita naiknya di halte ini ya. Nah ini dia desanya baru namanya, mantap ya. Saya penasaran ya apakah ada toilet sini. Kayaknya nggak ada sih ya. Sini ada loker bagi ya mungkin untuk pekerja di halte ini. Nah di sebelah sini ada orang yang berjualan tanaman, pupuk ya, dan segala untuk perlengkapan yang namanya kebutuhan untuk tanaman. Nah, mantap banget, panjang jalan ini. Nah ini ada bus ya, bus listrik dari Biang Lala Metropolitan ya, SAG.
Tapi ramai temannya. Apa lah ya, kita naik aja. Biarkan orang turun dulu. Oke. Oh, ternyata ada lansia. Jadi bagusnya di apa ini namanya di layanan Transjakarta ini, petugasnya sangat apa banget ya, peduli terhadap penumpangnya, kan? Pelanggannya lah ya. Jadi beginilah sekilas untuk dalam atau interior dari bus listrik yang ini dari Golden Dragon atau SAG dari operator BMP. Nah, Bianglala Metropolitan ya. Dan sini saya lihat ada fitur untuk apanya stop, tapi ini nggak berlaku namanya untuk di Jakarta. Karena setiap bus di Jakarta ini dia akan berhenti ya di bus stop gitu. Tapi kecuali kalau misalnya dalam keadaan padat di dalam bus, mungkin bisa lah digunakan yang namanya sebagai penanda. Misalnya kalian di belakang dan di depan ini padat banget, kalian susah untuk melewatin ya, kalian mungkin bisa tekan lah ya stopnya ya. Biar kalian jangan kelewatan jauh. Mungkin orang-orang sini pada mau ke Monas ya. Karena jurusan ini ke Balai Kota. Atau sebaliknya ya, orang yang dari sana dia ke Ragunan berwisata, dan mungkin nanti bakalan banyak turun yang temannya. Ini daerah Ragunan busnya. Nah, ini baru. Jadi jumlah untuk bus, aduh oke pelan-pelannya. Jadi jumlah untuk bus di Jakarta ini bus listriknya ada 300 ya temannya. 200 bus yang apa high deck dan 100 untuk bus apa low deck. Seandainya kita wanita, kita bisa merekam di bagian depan ya teman-teman. Jadi di jalan ini bagus banget naik turun teman-teman. Jadi sini ada perbukitannya ya. Kalau kita rekam dari belakang kayaknya nggak kelihatan vibes-nya. Wow, ramai banget ini jadi Padang. Jadi Barat ya. Padahal hari Sabtu loh ya. Harusnya saya tidak buru-buru naik ya teman, tapi karena ada kesempatan tiba-tiba ada bus listrik yang lewat, kita langsung naik ya. Yang saya perhatikan untuk desainnya pintu belakang, kursi belakangnya kayaknya lebih bagus ya daripada bus yang Skywell. Saya malah tipu lagi ngomongnya, saya mau bilang bangku malah pintu ya. Jadi di video saya untuk bus yang pertama kali ya, bus listrik atau konten tentang bus listrik pertama kali, dibilang kalau tenaga listriknya dari batu bara, ya sama aja bohong katanya ya. Pembangkitnya maksudnya ya temannya. Jadi bus ini menggunakan baterai, dia sistem charging ya. Kalian juga bisa ngecas di dalam bus ini. Nah, ini ada stop kontak atau tempat untuk ngecasnya ya, pakai kabel data. Tapi nggak bisa untuk powerbank, hanya bisa untuk HP ya. Dan untuk desain dari bus ini saya lihat bagus, nggak seperti bus-bus lainnya itu ya yang nggak listrik ya. Asal kalian tahu teman-teman,
bus listrik ada karena Pak Jokowi ya. Kalau kalian sering dengar berita teman, Pak Jokowi kan apa ya, menggalakkan tentang itu teman, tentang listrik ya, bus listrik dan juga kendaraan listrik. Kalau motor itu ada merek dari buatan dalam negeri, Gesit ya. Bahkan SMK juga ada teman, tapi ya orang Indonesia nggak mau mensupport ya, karena menurutnya jelek. Itulah Indonesia, giliran sudah ada malah di kata-katain ya. Inilah makanya negara kita nggak maju teman. Nah, ini The Park, sekarang nama The Park ya, dulu Pejaten Pileg ya. Biasanya udah bagus, sekarang dikelola oleh Lipo. Jalan warung buncit raya nggak sih? Buncit raya. Di sini Pejaten, Jakarta Selatan ya. Jadi untuk kursi, bedanya kursi ini untuk bus listriknya dengan bus yang biasa itu atau pakai bensin, kursi bagian belakangnya itu dia pendek ya, nggak kayak bus-bus yang pakai bensin itu namanya tinggi, lebih tinggi dari kursi di depan. Kalau kalian pengguna Transjakarta pasti kalian paham ya maksud saya seperti apa teman. Dan sini juga dilengkapin apa, CCTV. Ya, di dalam bus Transjakarta ini sebenarnya aman ya, cuman karena orang-orangnya ada pencuri gitu, kalian harus tetap hati-hati ya, jaga barang bawaan Anda. Biasanya kalau kayak kejahatan itu adanya di sekitaran Tanjung Duren ya, Grogol, Reformasi, dan mungkin halte Tanjung Duren dekat Central Park. Ya, karena itu ada rute yang ramai ya teman ya. Kalian lihat aja nih, orang-orangnya pada keren-keren semua ya. Ini belum tentu temannya orang-orang baik semua ya. Jadi kalian harus jaga barang bawaan Anda. Saya terus terang yang ngomong frontal di depan ya teman-teman. Saya nggak ada malu-malu lah kalau ngomongnya. Amin. Mohon maaf jika silau untuk kualitas apanya rekaman kita ini. Oh, ternyata ramai ya sekitaran jalan ini. Jadi untuk bus BRT udah ada jalurnya namanya. Tapi kadang juga ada orang yang masuk kendaraan-kendaraan lainnya gitu. Pejaten. Dulu nama Pejaten Philips ya, sekarang jadi Pejaten aja. Inilah kalian bisa untuk menuju ke Mall Pejaten itu, ke Pejaten Park. Ada yang bilang AC-nya ribut, ternyata enggak ya, nggak bising ya. Kalau orang Sumatera bilang berisik itu apa ribut namanya. Kalau di Jakarta ribut itu ya orang berantem ya. Orang Sumatera Utara bilangnya gitu teman. Ribut itu ya kayak bising ya. Saya walaupun udah lama di Jakarta, tetap aja bahasa saya kayak gini ya. Nggak kayak orang-orang Jakarta aslinya. Ya karena mungkin saya nggak orang gaul ya namanya. Pasti ada alasannya kenapa saya tidak mau bergaul. Karena buang-buang waktu aja ya. Buncit indah. Pelanggan yang terhormat, selama menggunakan layanan Transjakarta, hati-hati terhadap tindakan pelecehan seksual. Kami mengajak seluruh pelanggan untuk sama-sama menolak dan mencegah segala bentuk pelecehan seksual di layanan Transjakarta. Jaga diri Anda dan pelanggan lain di sekitar Anda. Jika Anda melihat atau mengalami pelecehan seksual di layanan Transjakarta, silakan laporkan kepada Bank Saka atau
ataupun kalian bisa naik 6H ya namanya. 6H baik ke arah Lebak Bulus ataupun Terminal Senen. Pemberhentian berikutnya, Warung Jati. Periksa kembali barang bawaan Anda. 6I juga dari Ragunan ke Gelora Bung Karni. Next stop, Bung Karno Warung ya. Jati. Please check your belongings and step carefully. Thank you. Bahkan ada 5N juga ya. 5N dari Kampung Melayu ke Ragunan. Sebenarnya gampang aja ya kalau kita mau naik bus Transjakarta ini ya. Kita tinggal lihat aja website transjakarta.co.id, situ sudah lengkap dengan rute-rutenya ya. Nah, kalian bisa lihat ini media sosial dan ada websitenya dikasih tahu ya. Bahkan kita bisa mendeteksi di mana bus kita atau posisinya sudah di mana gitu ya. Jadi marilah kita menjadi masyarakat yang pintar ya, karena sekarang sistemnya sudah pintar untuk saat ini. Informasi sudah terbuka ya. Saya bakalan kasih teman-teman dengan petugas koran ya teman-teman, atau loper itu ya. Kebanyakan dagangan mereka nggak laku, dan saya lihat di pelukan atau di tangannya masih banyak lah ya. Karena sekarang orang membaca berita dari gadget ataupun gawai. Sangat jarang orang bilang gawai ya untuk apa kayak tablet, HP gitu ya, iPad. Jadi itu istilah lain dari gadget. Warung Jati. Warung Jati. Nah, ini Buncit Raya ya. Warung Buncit, Warung Jati. Sini banyak bus listrik berkeliaran. Ini ada bus 6, koridor 6 juga ada ya, 6B. Oh ya, ada informasi terbaru ya. Jadi bus Transjakarta yang menggunakan kode M sekarang digunakan dengan apa aja ya namanya, nomor yang polos, nggak ada MM-nya lagi. Itu M itu Amari namanya. Next stop, Warung Buncit. Please check your belongings and step carefully. Thank you. Jadi untuk koridor Amar itu biasanya di koridor yang tidak ada hurufnya ya di depannya. Misalnya 1 sampai koridor 14. Sekarang Transjakarta ada 14 koridor. Yang terbaru itu dari apa ya, Pasar Senen ke apa JIS namanya, Jakarta International Stadium, bukan Jakarta International School bukannya. Kalau itu kan tempat dulu ada pelecehan yang namanya pelecehan seksual. Kayak di YouTube ini bilang seksual itu nggak masalah namanya. Mungkin masuk ke pendidikan, jadi nggak masuk copyright ya, ke pelanggaran. Tapi kalau kita bilang senjata itu kita kena tegur ya. Jadi konten saya ini bukan TikTok ya, kayak orang-orang ngemis gitu. Sekalian tahu ini nggak ada bayarannya ya, kita mengeluarkan uang sendiri. Jadi bagi kalian jangan jadi YouTuber karena itu adalah pengeluaran sendiri teman, kecuali kalau kalian kaya ya, pasti YouTube berpihak ke kita. Kenapa walaupun saya nggak digaji tapi saya tetap bikin konten? Ya karena ini hobi ya. Oke. Jadi udah langsung saya jawab teman. Warung Buncit. Oke, Warung Buncit ini kalian bisa naik bus ke arah Kemang ya. Naiknya dari sebelah sana. Ini ada bus 6H ke arah Lebak Bulus. Ya, asal kalian teman-teman, sekarang bus Haino
sudah mulai akan apa teman pensiunnya, jadi kalian nggak bisa ngeliat lagi untuk bus yang warna biru itu, yang Damri itu ya. Dan bus malam nanti akan menggunakan bus-bus yang bagus teman-teman, kayak BMP, ya BMP dan juga apa namanya itu lagi SAV, Terima kasih. operator SAV ya, Duren 3. Safe Steady, Steady Safe. Carefully. Thank you. Kerennya Jakarta ini teman bisa apa ya, mengajak orang-orang atau perusahaan bus untuk bergabung ya. Kayak dulu misalnya ada Metro Mini, sekarang udah bergabung atau Kopaja gitu ya. Kita bergabung ke Transjakarta. Jadi lebih rapi ya. Sana bisa Kemang ferry, sana Duren 3 ya. Sebelah kanan. Oh bagus ya, orang pada tertib teman. Stop dulu ya. Dulu saya waktu ada Kopaja saya nggak sempat merekam ya namanya. Harusnya kita rekam ya, karena unik ya teman untuk transportasi itu ya. Ada saya pernah kecopetan ya. Jadi tanda-tanda ada copet itu kalian didorong-dorong gitu teman. Dan mereka itu bukan hanya satu aja ya. Jadi ada berkelompok gitu. Ada yang mengalihkan itu ya pandangan kita gitu. Intinya kayak gitu teman. Jadi ciri-cirinya kalau di transportasi umum ada yang dorong-dorong gitu ya, kalian harus waspada ya. Dan tentu barang kalian harus kalian taruh di tempat yang paling aman, sangat yang di tempat yang sulit dijangkau oleh para orang-orang jahat ya. Kalian jangan ketipu sama muka, sama pakaian, sama apa gitu ya. Karena misalnya kan kayak di minimarket aja kan ada ibu-ibu menggunakan daster, menggunakan apa lah ya, saya nggak mau nyebut sini takut ada tersinggung. Oke. Jadi mereka mengutil dari minimarket itu. Sebenarnya yang kasin itu bukan pemilik toko, yang kasin itu siapa? Petugasnya. Oke. Jadi kayak di tempat umum ini kita harus hati-hati ngomongnya, karena nggak semua orang bisa nerima omongan kita, teman-teman. Saya pernah ngomong politik ya. Ada orang yang negur saya dengan cara bilang batuk gitu ya. Jadi itu salah satu orang yang nggak suka ya dengan kita ngomongnya. Bukan dia sakit atau gimana, dia berkali-kali ya batuknya ya pas saya ngomong gitu. Tapi itu membuat saya jadi kuat untuk konten di tempat publik ya. Masa bodoh lah sama orangnya. Tapi tentu kalau kita ngonten jangan teriak-teriak. Tapi kalau boleh teriak-teriak mah masa bodoh ya, karena ganteng, karena apa gitu ya. Itulah orang Indonesia teman. Saya perhatikan ya, kayak di jalan orang bule lewat aja udah disapa. Kalau kita kan ngonten ya diam-diam aja orangnya, sebodoh aja ya. Jadi kalau ada yang memperhatikan kita nggak usah kita sapa bang atau pak gitu ya. Kecuali kalau ada orang tua kita bilang misi pak gitu ya. Jadi itu adalah salah satu sopan santun yang benar. Duren 3. Duren 3. Nah, kalau kalian mau naik nomor 6 ke arah Galunggung di bagian ujung ya. Dan untuk ke Ragunan di bagian ujung juga. Untuk bus yang pinggir sana itu 7Q ya, yang mau ke Blok M. Itu jurusan ke PGC ya. Kalau di sebelah kiri ke arah Blok M, sebelah kanan ke arah PGC atau BKN ya. Badan Kepegawaian Negara.
seluruh pelanggan, partner ataupun Keren mau iklan ya. tarif untuk beriklan di Kabar layanan gembira. Transjakarta. Pasti kalian tahu teman tuh iklan apa tuh? Langsung menghubungi kontak center Transjakarta Iklan kulit manggis. 500 102. Kami tunggu ya. Jadi suara AC-nya nggak seperti orang bilang yang berisik ya. Nyaman kok bus ini. Kota-kota lain harus meniru Jakarta ya dalam menerapkan kendaraan transportasi khususnya bus. Tapi yang saya perhatikan sudah mulai banyak teman kota-kota di Indonesia yang mengembangkan jaringan transportasi bus. Gubernur yang sukses menurut saya adalah Pak Sutioso dan Ahok ya namanya. Kalau kayak Pak Anies itu dia meneruskan, tapi ya baik juga dia ya. Ya kita netral teman. Di sini harus banyak ngerem gitu, karena depan tuh ada halte juga nih ya, Mampang Perapatan. Jadi mau nasinya teman ini sampai malam ya di liburan Natal dan tahun baru ini. Dan misalnya kayak seperti di bundaran Hotel Indonesia sudah dipersiapkan ya, kayak panggung atau penerangan, nanti ada water apel itu ya. Nanti akan ada drone gitu dan pesta kembang api. Ada panggung juga, panggung nyanyi ya, bukan panggung sandiwara. Nah ini pantauan liburan Nataru lah ini ya di Jakarta. Oke, mungkin itu nanti saya bikin judulnya teman. Sebenarnya konten tiba-tiba ya, saya nggak kepikiran sih. Wow, underpass. Kalau lurus itu di HR Rasuna Said ya, lurus di sebelah kanan tuh. Nggak kelihatan ini ya, silau. Kalau kalian di Jakarta kan akan merasakan kayak gini ya, berdiri ya teman penumpangnya. Dan kalian juga harus punya kesadaran kalau misalnya nemu orang tua bawa anak, kalian kasih tempat duduk ya, atau orang tua lansia gitu ya, kalian berikan duduk. Tapi kalau cewek masih muda, kalian jangan kasih lah namanya. Cewek itu setara sih sumbernya kekuatan sama laki-laki ya, yakin aja deh. Cuman karena orang Indonesia aja ya terlalu lebay ya cewek-ceweknya. Ya terlalu polos dan jujur ya ngomongnya. Karena memang harus gitu, memang kita harus jujur ya. Sini ada proyek apartemen ya, Okura Park, Okura Residen ya, sorry. Kuningan Barat, Kuningan Timur di sebelah sana kanan. Jaksel. Dan di Jakarta
Jakarta ini punya peraturan tata tertib. Biasakan dahulukan dulu orang yang turun baru kita naik ya. Kalau kalian di halte ataupun di bus stop. Saya paling kesel orang langsung nyerobot aja ya. Wah, kayak gak punya tata tertib aja di rumahnya ya. Pasti kalau kalian di rumah, orang gak sembarangan masuk ya. Pasti harus nyebutin salam. Tuh, assalamualaikum, shalom, atau apalah ya, Om Swastiastu. Ada orang nih, ada orang udah main. Kawasan perkantoran. Oh, abang ini gokil pakai sarung. Emang hidup itu kita masa bodoh lah namanya. Outfitnya jangan ikutan orang gitu. Oh ya, di sekitar sini pernah ada orang gantung diri ya. Bukan di sini sih. Saya akan coba tunjukkan. Hidup di Jakarta itu emang harus kuat ya. Wih, di mantap. Ada iklannya. Ini Museum Satria Mandala. Kalau kalian pengen memperdalam tentang tentara di sini ya. Ini Wisma Yaso, Pak Suparno pernah diasingkan situ ya. Asal kalian tahu, Pak Suparno nggak pernah dikasih hadiah teman sama Pak Soeharti. Sengsara ya. Mantap lah ya. Menurut saya mantap sih. Nah, sini lah orang bunuh diri teman. Itu apa nggak sih, kena pelanggaran itu nggak sih? Ada orang bundir lah ya, pokoknya. Nah, sana gantung diri dia. Sebaiknya kalian hidup, kalian jangan langsung mengambil langkah apa namanya instan atau tiba-tiba. Chandra Telkomsel. Sekarang perusahaan baik kereta ataupun bus sudah pintar ya. Dia menjual hak penamaan supaya mendapatkan uang ya, uang tambahan. Jadi Transjakarta ini uang yang banyak dapat dari sponsor, kayak iklan, bukan dari tiket aja ya. Tiket mah itu udah disubsidi 3.500 teman. Bahkan di jam 5 sampai jam 7 itu 2.000 ya. 7 pagi 5-7 pagi ya, 2.000, murah banget ya. Itu memang salah satu solusi untuk supaya masyarakat menggunakan transportasi umum supaya jangan jalan macet ya. Kalau misal dipermahal, lama-kelamaan orang pada meninggalkan layanan transportasi publik. Di sebelah kita ini ada SCBD, Sudirman Central Business District. Sekarang sih mau bilang business atau bisnis. Sini ada polisi. Temen SMK saya udah pernah kesini, namanya gokil sih. Mungkin dia ada orang dalam namanya. Orang Batak itu pasti gampang namanya untuk mencarikan orang dalam. Padahal orangnya biasa-biasa aja ya, pendiam gitu, misterius. Jadi kalian jangan jangan meremehkan lah orang-orang kayak gitu ya. Diam-diam dia sukses ya, kalem-kalem gitu. Jadi polisi yang baik ya. Orang Batak ya, Manurung, sama kayak saya juga orang Batak.
Jadi polisi itu nggak semuanya bandel ya namanya. Dimanapun pasti ada orang jahat teman, mau tentara mau apa semua ada lah itu ya. Jangan terlalu polos lah ya. Hari Sabtu aja masih banyak mobil nih. Silverbird. Baterai kita mau habis, saya akan coba ngetes dulu ya. Ngambil powerbank. Hyundai dan BYD itu adalah salah satu perusahaan kendaraan pribadi ya yang berbasis listrik yang ada di Jakarta. Itu sangat laku ya. Kabarnya teknologi dari BYD atau BYD itu sangat bagus teman. Oh, BMW juga ada ya ternyata listrik itu. Kalau platnya biru itu berarti dia apa listrik. Banyak guys saya teman-temannya bahasa Inggris ya, BMW. Emang penyebutannya gitu sih. Tapi kalau bahasa Indonesia juga bebas sih. BYD atau apa BMW bebas sih. Waduh, habis baterai. Oke, saya skip dulu ya namanya, stop dulu. Kembali merekam lagi ya. Kita udah di Simpang Susun Semanggi. Kalau kalian mau ke arah GBK, kalian bisa ke sebelah kiri ya. Jadi Jalan Gatot Subroto dan S. Parman ini adalah kawasan terpadat. Tadi saya baca ada orang komentar untuk di sekitaran Tarumanegara apakah sepi? Saya rasa mobil motor itu ramai ya teman-temannya, nggak pernah sepi kecuali pejalan kaki karena orang kita masih minim lah untuk berjalan kaki ya. Palingan jalan kaki orang-orang kerja aja ya teman. Gokil ya mereka ya. Wah, selalu saya sama orang yang menyekolahkan, ya sama aja sekolah ya, mengkuliahkan anak di Tarumanegara. Saya rasa anaknya pinter. Kalau kalian milih tempat kuliah, kalian harus mikir-mikir lah ya, harus kalian pertimbangkan IQ kalian, kerajinan kalian. Kalau kalian malas-malasan, waduh, sekolah di elit, wah, kalian bakalan kalah saing ya. Sama kayak saya salah milih DKV ya teman. Udah jelas kan banyak pengeluarannya, ada kamera ya, ada kan keluarga saya, keluarga gitulah ya. Tapi kita jangan menyesal ya. Maaf. Saya sudah menahan ya teman-teman ya. Supir bus ini harus bisa ke kiri supaya belok dari Simpang Susun ya. Pekerjaan yang cukup sulit ya, dan harus sabar. Hotel Sultan, nah, sudah banyak berkeliarannya bus yang high deck yang bertenaga listrik. Kalau kalian dari sekitar Senayan mau ke Pinang Ranti bisa naik 9C ya, ataupun sebaliknya. Waduh, ngejum. Alah, nggak jelas ini kamera.
Sini ada Pak Pol. Jadi di bawah nggak boleh motor lewat ya dari jam 6 pagi sampai 10 malam. Kecuali dari jam 10 malam sampai jam 6 itu boleh. Nanti saya akan tunjukkan jalan yang saya maksud. Nah ini ya. Makanya kalian lihat nggak ada motor teman di bagian tengah ini. Kalau ada itu orang yang nggak tahu aturan. Nah ini, sini nggak boleh ya. Ada polisi yang sembunyi. Kalian jangan selalu menyalahkan polisi teman. Kalian juga harus sadar diri ya. Polisi yang salah itu yang pungli teman, yang minta uang tapi masuk kantong, bukan negara. Orek. Kalau misalnya polisi minta uang damai gitu, kalian jangan kasih ya. Atau kalian jangan kasih ke polisi itu teman, supaya kalian misalnya jangan mau ribet ya untuk ngurus ke pengadilan. Yang kayak gitu lah bikin tambah polisi semangat ya untuk pungli ya. Jadi jangan selalu salahkan polisi, kalian juga harus bijak. Alright. Jadi konten kita ini konten edukasi ya. Tapi kalau kalian nggak suka, ya nggak masalah teman. Orient, tempatnya orang kaya, bersantai dan ada kolam renangnya itu ya. Pemberhentian berikutnya, Karen. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. Next stop, Karen. Please check your belongings and step carefully. Sini kita menemukan jalur MRT. Ini stasiun Bendungan Hilir atau Ben Hill. Sebelah kiri KH Mansur, KI Haji Mansur, sebelah kiri DR Satrio. Kemarin malam saya sudah buat video di DR Satrio. Di Kuningan City itu mallnya menarik banget ya. Bahkan ada hiasan Santa Claus. Santa Claus adalah suatu figur orang yang bukan bukan fiktif ya. Dia seorang uskup di Myra, sekarang di Turki ya. Dari Katolik ya. Kami himbau kepada seluruh pelanggan agar bersama-sama menjaga kenyamanan selama menggunakan layanan Transjakarta dengan tidak berbicara secara langsung atau mengeluarkan dengan suara keras yang mengganggu pelanggan. Ya, karena Sudirman adalah tempat jembatan yang sangat ikonik ya. Biasanya malam-malam banyak orang jamet sana foto-fotoan. Memasuki perjalanan ini, selamat melanjutkan perjalanan Anda bersama Transjakarta. Sahid. Siapa yang kerja di site ini? Luar biasa kalian ya. Da Vinci Penthouse. Ini bangunannya khas Italia banget ya. Itu apartemen dan jual furniture barang mewah ya. Kayak sofa, pokoknya dalam rumah tangga gitu ya. Tapi nggak ada parabot teman-teman. Kalau parabot itu kalian cari di tempat orang yang menjajakan gunakan pick up ataupun di pasar. Nah, ada diskon tuh. Jenderal Sudirman. Ini jalan Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman. Gedung Astra ini mantap ini ya. Sini ada Starbucks di atasnya. Halte Duku Atas, kalian bisa langsung transit ke halte Gelongbung, bisa ke LRT Jabodebek ya, bukan Jakarta. Wow, banyak banget nih tower keren di proyek apa nih, OCS Oasis Sentral Sudirman. Tapi sekarang namanya di Sudirman ya. Ada 2 tower. Selesainya 7 atau 8 tahun lagi ya. Kalian jangan khawatir tentang gedung ini. Investornya orang Jepang ya, nggak kayak milik Pak Surya Paloh. Udah lama banget ya mangkrak.
sini ada patung Pak Sudirman. Oh, rombongan haji bebas. Jalan-jalan Ini 4C ke Pemuda Merdeka ya, diberikan wilayah dari Bundaran Senayan. pun aja hubungi 1500 Sini kawasan TOD, ada MRT, kereta bandara, KRL Jabodetabek, LRT pun bisa ya, ke LRT dari stasiun Sudirman. Tapi jalan kaki ya, lewat jembatan. Kalian jangan daki di Sudirman, itu salah namanya. Dan sini pun ada gedung simpang temu Duku Atas ya. Lantainya 12. Dari sini sampai Jumat kalian bisa makan ya di situ dari jam 9 sampai jam 8 malam. Sini akan ada tunnel teman, menghubungkan ke stasiun MRT Duku Atas BNI. Ada mall juga sini namanya, kalian bisa naik dari sini, naik turun sini, atau masuk dari sini ya. Agora Mall. XS1 ada situ ya. Wah, Pak polisi bekerja keras ini. Di sini ada GI, Grand Indonesia. Jadi cukup banyak mall di sini namanya. Ada Plaza Indonesia, Grand Indonesia, Agora, Tamrin City. Wah, di depan sana nggak jauh dikit ada Mall Sarina. Saya dari sini ke Sarina bisa namanya. Jadi kalian jangan malas-malas jalan kaki teman, biar kalian sehat lah ya. Nah, sana ada apartemen Tamrin Residen. Ini ada BCA. Kalian jam 5 bisa ke atas ya, ke Sky Bar dan Lounge lantai 56. Halte Tosari. Oh, banyak yang turun sini ya. Ya, silakan Tosari ya. Perhatikan langkahnya. Tosari. Ini Hotel Indonesia ya. Pemberhentian berikutnya Bundaran HI Astra. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati. Nah, sudah ada panggung teman-teman, disiapkan untuk acara apa Nataru lah ya. Akhir tahun, pergantian tahun. Please check your belongings and step carefully. Thank you. Ada filtron mantap. Ada banyak perangkat itu ya pendukung acara nanti di akhir tahun. Intinya kalian harus sadar namanya, kalau kalian punya bayi, kalian jangan bawa anak kalian sini ya. Nanti rame namanya, kayak kemarin ada yang pingsan. Menurut saya konyol banget ya orang tua kayak gitu, gak mikirin anaknya. Sedangkan orang dewasa aja pingsan, apalagi anak kecil. Waduh. Intinya kita jangan egois ya. Demi mengapakan kita, apa namanya itu, memuaskan diri kita ya. Kita lupa sama anak kita. Masa saya nggak punya anak lebih paham ya daripada orang yang punya anak ya. Jadi intinya misalnya kayak dewasa gitu, itu nggak harus orangnya dewasa atau umurnya banyak ya. Siapapun bisa berpikiran cerdas. Jadi kalian hargalah ya siapapun orang itu. Oh, ramai kali orang. Oh ya, kalau kalian beraktivitas di sini mau ke arah PGC, silakan kalian naik 6A atau 6B dan lanjut di Balai Kota menggunakan 5C. Karena situ adalah halte yang biasanya banyak orang turun teman-teman. Jadi kita bisa dapat tempat duduk ya. Itu trik saya teman-teman ya. Kalau misalnya orang masih banyak di
halte Balai Kota. Nanti palingan mereka turun di halte Monas, teman. Jadi itulah triknya ya. Oh, ada proyek sini. Pembangkit listrik ya, bukan proyek teman, pembangkit listrik. Ini cadangan listrik. Naik MRT pun bisa ini. Nah, stasiun Bundaran Hotel Indonesia. Oh, ada cewek-cewek cantik ini. Waduh. Kalau mau cuci mata, silakan aja sini ya. Indonesia One Tower atau menaranya Pak Surya Paloh, Menara Surya. Kedepannya sini akan ada dilewatin MRT ya ke arah kota. Bukan pusat kota teman, tapi kota tua ya. Nanti kalian kira kota itu kota tua. Kota tua, kota pusat ya, pusat kota. Salah ngomong lagi. Salina. Ini biasanya banyak pertunjukan ya. Kemarin ada pertunjukan lagu Natal. Wah, gokil. Artis-artis juga sering kesini ya. Ini mal menarik teman. Security-nya ramah-ramah. Waktu kemarin ada acara merayakan Hari Disabilitas ya. Di sini. Dulu nama halte ini Sarina. Bawaslu. Nah, sini sering ada demo ya kalau misalnya ada pilkada atau pilpres. McDonald yang di Sarina udah pindah ke sini teman. Nah, ini McDonald saya udah pernah merasakan ya. Ke Tanah Abang bisa sana. Sana ada Jalan Sabang, bisa makan. Tempat kuliner. Banyak tempat menarik sebenarnya di Jakarta ini. Wah, sudah mulai ada nih bangunan entrance dan exitnya MRT ya. Sini akan ada stasiun Tamrin. Jalan sini luas ya teman, kalian bisa lihat. Dan kedepannya akan ada pas. Nah, apa sih yang ngejung? Pintu ditutup. Kantor ISDM di sini. Sekarang diisi Permata Bank gitu untuk gedung Bangkok Banknya. Hanya ada Bank Indonesia, Bank Sentral ya, Central Bank. Monas. Itu ada Istiqlal. Itu bukan bangunan apa, teman, bangunan nuklir ya. Yang bangun itu non muslim. Anaknya pendeta Frederick Silaban. Oh, namanya kayak saya namanya Frederick. Tapi nama saya Frederikus ya. Tapi kalau di Inggrisin kita bisa bilang Frederick. Asik. Bergokil lah ya. Dulu sini ada gereja Armenia, bukan Aremania ya, tapi Armenia, suatu komunitas pada masa Belanda ya. Saya nggak ada informasi di sana teman. Dinas. Oh, tinggal berapa GB lagi ya? Oke, jadi teman, kita lupa membawa apa ya, kartu memori teman. Memori saya yang satu lagi yang 64 GB teman di rumah ya. Jadi dipakai buat mengupload dulu. Saya mempunyai kartu micro SD yang 32 GB, ternyata nggak bisa digunakan ya, nggak kebaca teman. Jadi banyak momen yang terlewatkan ya. Oke lah, nggak apa-apa ya.
Ini saya bisa merekam lagi karena saya hapus aplikasi TikTok ya. Balai Kota. Nah ini ada suatu bangunan BSU Tower dan ini Dana Reksa. Jadi kita langsung skip ya teman di jalan apa ini ya, Medan Merdeka Selatan. Ini sudah sampai di itu ya, di halte Balai Kota. Sini ada bus tingkat. Oke, saya balik aja ya namanya. Jadi percuma kita merekam karena kartu memori kita nggak berguna ya, yang 32 GB. Balik aja lah ya. Oke, kalau kalian mau menanyakan informasi ke sini, saya paham ya tentang rute-rute di sini teman. Kalian silakan tanya aja ya ke saya. Jadi ini saya langsung balik pulang teman, karena buat apa kita lama-lama sini, karena memori kita yang besar tidak kita bawa. Wah, ramai banget orang ya. Oke, jadi beginilah laporan untuk liburan Nataru ya. Ini masih di bulan Desember, di tanggal 28 lah ya. 28 nggak sih? Ya, tanggal 28. Nah, ini banyak juga orang yang masuk yang sudah selesai berwisata teman. Dan banyak juga masih berkeliaran di sana untuk naik bus tingkat. Kalian bisa naik bus tingkat Monas Explorer, bisa ke arah teman, ke arah bundaran itu ya, bundaran Senayan. Nah, itu di rute bus BW4 atau wisata 4 ya. Nah, kalian naiknya situ teman. Dan ada BW berapa ya? BW 10 ya dulu ya namanya ya. Oh, BW 2 sekarang namanya ya, untuk menggantikan nomor BW 10. Oke. Jadi diperkecil ya. BW 2 itu kalian Monas Explorer sampai ke arah Istiqlal ya. Dan di Istiqlal kalian bisa lanjut menggunakan BW 1 ke arah kota Kali Besar Barat ya. Dan kalian bisa naik di situ untuk menuju ke arah peak ya teman, di Kota Tua atau Kali Besar Barat. Dari sini pun kalian bisa untuk menuju ke kawasan Kota Tua ya. Naik bus 1A. Bisa ke peak juga teman. Nah, dari sini ya, di peak. Untuk kalian mau ke Ragunan, bisa dari sini teman-temannya. Nih Ragunan nih via Semanggi. Dan ada juga 6A via Kuningan teman-temannya. Dan kalian juga bisa naik selain 1A juga, 2A juga bisa ke arah Rawabuaya, dan 7F ke arah itu ya, Tangga Rambutan via Cempaka. 5C ke arah teman, ke arah Cililitan. Dan akan balik sana kalian bisa ke arah Purgadung. Saya akan naik bus 5C ya, saya langsung balik aja ke rumah. Jadi kita bukan untuk berlibur ya, ini cuma iseng aja namanya. Kebetulan kita keluar, jadi kita jalan-jalan dikit lah ya, muter-muter Jakarta. Sini ada perpustakaan nasional, kalian bisa baca-baca. Ini biasanya banyak anak mahasiswa, anak SMA yang lagi mengerjakan tugas ya, anak kuliahan gitu. Sini ada toilet, baik disabel ataupun lansia, sama umum juga ya ada ya. Nah, langsung menuju ke toilet Bapak ini, karena saya bilang ya ada toilet ya. Nah, sini ada pelikan crossing teman, kalian bisa nyebrang gunakan pelikan crossing. Oke, jadi ini akan meriah teman di kawasan Monas ini nanti ya, di akhir tahun ya teman ya. Kalian bisa milih kemana-mana bebas ya, mau ke arah bundaran Hotel Indonesia ataupun Monas bebas. Kabarnya nanti sampai Harmoni akan ditutup jalan teman, akan ada rekayasa lalu lintas ya, kata Pak Polisi. Ada banget orang, jadi kita ngantri ya. Ternyata ada orang yang niat ya menyewa bus itu.
Ini pasti banyak yang turun sini teman. Kita kasih lewat dulu ya orangnya. Ini banyak yang turun nih pasti. Wah banyak ya. Wah nggak ada yang mau turun ya. Gokil. Oke, kita jangan buru-buru, kita tunggu bus selanjutnya ya. Saya mau nyari bus yang agak lengang gitu. Oh ternyata ada yang keluar, masih bingung mereka ya. Mau keluar gimana? Juara akhir PGC Monas, Juanda, Kampung Melayu, Jawa Sentra, Monas. Jadi kalau mau ke Monas harusnya turun sini, teman, jangan turun di halte Monas. Baru naik geser ke depan. Tapi mungkin beberapa mereka mau ke arah Kalideres ya. Mau naik nomor 3 kali di Monas. Tapi dari sini bisa naik 2A ya. Tapi ke Rawabuaya teman, nggak sampai Kalideresnya. Ada 2 ini. Juara akhir Rawabuaya Jelambar, Romo-Rompi. Oh, ramai banget ya. Jadi saya tidak siaran untuk TikTok ya, ngemis-ngemis ya. Ini kita pendapatannya nggak banyak ya orang-orang TikTok. Malah kita mengeluarkan biaya lebih banyak ya. Oh 5C, ya, kita akan naik. Nah, ini kita harus bersabar ya. Karena banyak sekali bus Transjakarta ini. Ini lumayan sepi. Berikutnya tujuan PGC Monas, Juanda, Matraman, Jawa Sentra. Yang turun dulu diganti jalan, yang turun dulu diganti jalan. Sepi ya. Panan dibilang yang turun duluan ya, tapi langsung masuk ibu ini. Tujuan akhir PGC Monas, Juanda, Matraman. Itulah Indonesia ya. Nggak bisa ngantri teman. Oke, jadi saya tutup sini. Sampai jumpa. Oh ya, saya mau ngasih tahu ya. Untuk bus listrik ini yang 200 ini dia terbagi dari beberapa operator ya yang mengoperasikan teman-teman. Di antaranya ada 90 unit dari SAG Golden milik BMP dan ada juga 60 unit dari Kewel ya dan 30 unit dari Chongtong ya teman. Nah, dioperasionalkan oleh Damri dan 20 unit dari VKTR BYD atau BYD operator Sinerjaya Langgeng ya, Mega Langgeng. Jadi di liburan ini sangat membuka rezeki bagi teman-teman kita yang PKL ya. Nah ini ada jualan macam-macam jualan. Sama kayak di Museum Nasional atau Museum Gajah yang di sekitaran halte Monas di sana. Banyak juga orang jualannya. Buat kalian yang mau ke Monas lebih baik kalian turun di balai kota aja ya teman-teman. Ini udah dekat banget di pintu IRT. Oh ya, kalau kalian mau ke Lebak Bulus, kalian harus naik 5C dulu ya, baru transit di Juanda, naik 8 ke arah Lebak Bulus. Oke. Jadi kalian tanya lah ya, saya paham tentang rute sini ya. Tapi saya nggak berani ya untuk menjadi petugas Transjakarta, teman. Artinya kita pengen apa ya, melamar ya jadi petugas Transjakarta teman-teman. Memang dibutuhkan mental dan apa ya, ketepatan gitu juga temannya. Saya kadang apa temannya kurangnya ya, asal ngomong aja teman. Ragunan biar. Wow. Ini dia 2A ya, Karawa Buaya. Rawabuaya, Jelambar. Nah, seperti saya bilang ya, Rawabuaya panjang busnya ya. Rawabuaya, ayo silakan. Jadi untuk bus Transjakarta ini ada kawasan khusus ya wanita. Rawabuaya, Ruang wanita depan. Rawabuaya,